Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Henny Widiarani. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mendengarkan kisah horor dari tanah Kalimantan yang berjudul Buaya Kuning, karya Mahmud Jauhari Ali. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih sobat-sobat. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Mungkin seperti itu gambaran orang-orang sebelum Mahmud dilahirkan. Setidaknya begitulah penggalan lirik lagu yang sempat viral pada masanya. Menggambarkan betapa spesialnya malam minggu bagi anak muda saat belum ada media sosial. Berbeda daripada zaman dulu, sekarang banyak anak muda yang menghabiskan malam minggu di dalam kamar. Terutama yang menjalin hubungan jarak jauh dan juga para jomblo single happy. Ya, ada yang sibuk dengan obrolan di media sosial, berjoget di depan kamera, dan sebagainya. Bahkan ada yang berbicara sendiri layaknya pembicara besar di depan kamera. Demikianlah tingkah laku generasi kekinian. Meski begitu, dari yang disebutkan di atas, agaknya Mahmud termasuk kelompok pengecualian. Bisa dibilang Mahmud dan segelintir anak muda lainnya lebih memilih nongkrong tanpa pasangan di taman kota. Mau bagaimana lagi? Jangankan pacar, uang untuk beli kuota saja tidak ada alias nol besar. Untuk membuang jenuh, sesekali Mahmud mondar-mandir di sekitar taman sambil berharap bertemu dengan gadis cantik yang mau diajak kenalan. Tapi sudah bertahun-tahun belum ada juga yang sepertinya diharapkan. Mahmud memutuskan duduk kembali di kursi taman. Lama dia termenung sendiri sambil menatap bintang gemintang, terdengar sebuah nyanyian. Mahmud hafal liriknya. Oh, gadis manakah gerangan yang menyanyikan lagu senyaman ini? Tanyanya dalam hati. Maka Mahmud pun mencari sumber suaranya. Dilihat seorang gadis duduk di sebuah batu besar. Batu itu memang sengaja diletakkan di sana untuk mempercantik taman ini. Tapi benda keras itu tiada berarti lagi akibat kehadirannya. Mahmud mendekat, suaranya kian terdengar jelas. Sebuah ranting kering patah terinjak oleh Mahmud. Suara krek membuat gadis itu menyadari kehadiran Mahmud. Dia menoleh. Terlihat wajah cantik yang sangat berbinar menangkap mata Mahmud. Mahmud seakan sedang disergap petugas keamanan kota. Ada rasa tak berdaya di hadapannya. Ingin terus menatapnya, tapi Mahmud merasa minder. Ingin menjauh, tapi ini momen langka yang sayang dilewatkan. Dengan seluruh keberanian yang dia miliki, Mahmud meyakinkan dirinya bahwa harus berani berkenalan dengan gadis itu. Langkah Mahmud terasa berat. Mendekati gadis itu serasa mendorong gerobak besi bermuatan kerikil yang ribuan jumlahnya. Sementara sang gadis tampak berdiri dengan tatapan yang terus melekat pada Mahmud. Kini antara Mahmud dan sang gadis hanya berjarak 1 meter. Ada apa ya? Tanyanya. Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin mengatakan kalau suaramu sangat merdu. Itu saja, sahut Mahmud. Terima kasih, suaraku biasa saja kok. Aku menyanyi hanya untuk mengusir sepi, jawab sang gadis. Begitukah rupanya? Balas Mahmud. Beberapa detik mereka sama-sama diam. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Soalnya sebentar lagi aku mau pulang, sang gadis menjelaskan. Tidak ada, hanya tadi itu saja, balas Mahmud. Dia menatap Mahmud lalu mohon diri. Diam-diam Mahmud mengikutinya. Bukan hanya suaranya yang merdu, langkahnya juga sangat anggun. Tampaknya Mahmud sudah jatuh hati padanya. Sudah 10 menit Mahmud mengikutinya, mulai dari jalan kaki hingga berkendara roda 2. Kalau dilihat-lihat sepertinya gadis itu masih single alias jomblo atau belum punya pasangan. Soalnya dari tadi Mahmud melihat dia sendirian. Ini sungguh menggembirakan bagi Mahmud.
Di persimpangan sang gadis belok kiri. Rute yang dia lalui ini lebih sepi daripada simpang yang sebelah kanan tadi. Mahmud masih setia mengikutinya. Semakin jauh, kian jarang rumah penduduk di sini. Sebenarnya rumahnya di mana? Tanya Mahmud dalam hati. Ternyata jalan ini berujung di pinggir sungai. Sang gadis berhenti tepat di sana. Ada sebuah rumah lanting di pinggir sungai itu. Ya, rumah yang mengapung di air sungai. Perlahan Mahmud turun dari sepeda motornya. Ia pun mengikuti seperti yang sang gadis lakukan sebelumnya. Sambil mengendap-endap, Mahmud terus saja memperhatikannya dari jauh. Jarak mereka sekitar 50 meter. Lalu Mahmud terus mendekat. Dengan jarak sekitar 30 meter ini ditambah dengan lampu di sekitar rumah lanting itu terang, Mahmud bisa jelas melihat gerak-geriknya. Mahmud memperhatikan gadis itu berdiri cukup lama di samping rumah tersebut. Wajahnya mendongak menghadap bulan yang sedang purnama di lengkung langit. Setelah itu ada yang aneh menurut Mahmud. Dia duduk di tanah kosong itu tanpa alasan apapun. Bukankah itu akan membuat celananya kotor? Pikir Mahmud. Belum lagi pertanyaan itu terjawab, kini ada yang lebih aneh lagi. Dia terkurap di tanah. Mahmud sungguh dibuat terheran-heran dengan tingkahnya. Apa yang sebenarnya sedang ia lakukan? Tak lama setelah itu tubuhnya merangkak. Gerakannya menyerupai seekor buaya. Ini sudah tidak wajar. Sebenarnya dia siapa? Gadis itu terus saja bergerak-gerak layaknya seekor buaya sedang kelaparan. Mahmud pun mulai merasakan ketakutan. Mungkinkah dia bukan manusia? Jika benar bukan manusia, mungkinkah dia sedang mencari mangsa? Dan aku bisa menjadi mangsanya, pikir Mahmud. Kini detak jantung Mahmud terasa begitu kuat. Keringat dingin terus membasahi tubuhnya. Sedang pikirannya buntu. Mahmud bingung harus berbuat apa sekarang. Tanpa pikir panjang lagi, Mahmud bergegas meninggalkan tempat itu dengan perasaan takut. Bahkan sampai pagi hari keesokannya rasa itu masih menghantuinya. Tapi apa benar dirinya makhluk halus yang menyamar jadi manusia cantik menawan? Kalau dilihat dari penampilannya tidak mungkin ia manusia jadi-jadian. Dari rambut hingga ujung kaki menunjukkan bahwa dirinya benar-benar manusia seutuhnya. Andai aku tidak melihat kejadian tadi malam, pasti pagi ini aku akan menemuinya. Gejolak di dalam hati Mahmud. Dilihat jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Jenuh juga Mahmud berlama-lama di dalam rumah seperti ini. Tak ada salahnya Mahmud keluar untuk sekedar menjernihkan pikirannya. Dibuka pintu depan dan cahaya matahari segera menyergapnya. Tak disangka ternyata di luar sudah sepanas ini. Rasanya Kalimantan sudah menjadi padang pasir. Betapa tidak, hutan subur terus dibabat demi mendapatkan uang, dan uang tanpa memperhatikan kondisi alam yang kian rusak. Dan mungkin bukan hanya rakyat kecil yang kena imbasnya. Para makhluk halus pun kian takut keluar pada siang hari yang semakin panas ini. Jika demikian berarti perempuan jadi-jadian tadi malam juga sedang berada di dalam rumahnya. Tapi sekali lagi Mahmud takut menuju ke sana. Membayangkannya saja sudah membuatnya merinding. Walaupun panas, Mahmud tetap nekat berjalan kaki keliling kompleks perumahannya. Selangkah demi selangkah ditapaki jalanan yang sesekali juga digunakan oleh penghuni lainnya. Salah satunya yang saat ini ia dapati adalah Jody. Dicari-cari di taman, malah ada di sini. Kamu pulang jam berapa tadi malam? Tanyanya. Pukul 11 malam, jawab Mahmud. Bohong. Kami mencarimu sebelum pukul 11, tapi kamunya sudah tidak ada. Serius, aku tidak bohong. Kalau kamu baru pulang pukul 11, pastinya sebelum jam segitu kamu masih ada di taman tadi malam. Tapi kenyataannya kami tidak menemukanmu, balas Jody. Maksudku, aku pulang jam 11 itu bukan dari taman, balas Mahmud. Terus dari mana? Timpal Jody. Susah mengatakannya, sahut Mahmud. Halah, kamu bohong.
Mahmud menghela napas. Temannya ini masih menatapnya. Akhirnya Mahmud menceritakan kejadian semalam yang ia alami kepada Jody. Astaga, terus? Jody terperanjat kaget. Aku langsung pulang karena ketakutan, balas Mahmud. Mereka saling melemparkan pandangan heran. Apa menurutmu perempuan itu manusia? Kini Mahmud yang bertanya. Sepertinya ia manusia jadi-jadian, jawab Jody. Ya sih, memang ada kemungkinan seperti itu, Mahmud menanggapi. Oh ya, di mana rumahnya? Kamu mau ke sana? Kusarankan sebaiknya jangan, itu berbahaya. Jody memberi saran. Tapi aku penasaran, sahut Mahmud. Lebih baik kamu simpan saja rasa penasaranmu itu, timpal Jody. Tak lama kemudian mereka berpisah. Mahmud meneruskan jalan kaki santai sedangkan Jody menuju ke rumahnya. Jujur saja Mahmud juga penasaran tentang gadis itu. Benarkah gadis itu yang sudah membuatnya jatuh hati itu bukan manusia? Kalau dia hantu, mengapa bisa secantik dan seanggun putri raja? Haruskah Mahmud kembali ke area dekat rumahnya untuk bertanya kepada orang di sekitar sana mengenai dirinya? Pikir Mahmud kala itu. Daripada ia bingung sendiri, lebih baik ia pulang dan mengistirahatkan badannya. Jalannya sengaja ia percepat karena matahari sudah begitu terik. Entah hanya halusinasinya atau memang nyata, di depan rumah Tante Tiara terlihat sosok perempuan berdiri menghadap pagar. Semakin Mahmud melangkahkan kaki ke depan, sosok itu kian nyata. Dia berdiri dekat tombol bel masuk rumah beton sewarna biru langit tersebut. Benar, dirinya memang nyata. Rambutnya panjang tergerai di bawah topi hitam yang dikenakannya. Sebagian rambutnya menutupi pipinya. Tekan lagi saja belnya, mungkin Tante Tiaranya lagi di dapur, kata Mahmud. Gadis itu langsung menoleh ke kanan, menuju arah suara Mahmud yang didengarnya tadi. Dan betapa terkejutnya Mahmud. Dia, bagaimana bisa dia ada di sini? Tanyanya dalam hati. Sementara dia tampak mengamati Mahmud. Kamu yang tadi malam kan? Sapa gadis itu. Pertanyaannya membuat jantung Mahmud berdetak kencang. Apa aku harus lari saja ya? Pikirnya cepat. Hei, kok malah diam? Iya kan, kamu yang tadi malam kan? Tanyanya lagi. Mahmud mengangguk. Ia tersenyum. Senyumnya sungguh menggetarkan hati Mahmud. Benar-benar manis. Wajahnya tampak begitu memukau pandang. Aku sudah berkali-kali menekan bel ini, namun hasilnya nihil. Apa Tante Tiara sedang tidak ada di rumah ya? Tanya gadis itu. Sudah menghubungi beliau lewat WhatsApp, balas Mahmud. Sudah, semua saluran komunikasi sudah aku gunakan, tapi tidak ada yang aktif. Kembali gadis itu menjawab. Atau begini saja, nanti kamu balik lagi ke sini setelah ada balasan dari beliau lewat WhatsApp atau lainnya, saran Mahmud. Waduh, rumahku jauh dari sini. Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti tinggal di kompleks perumahan ini. Kalau aku menunggu di rumahmu saja bagaimana? Pinta sang gadis. Seketika jantung Mahmud tersentak kaget. Ia yang ingin Mahmud jauhkan dari sini malah ingin ke rumahnya. Waduh, ini gawat, dirinya kan manusia jadi-jadian, pikir Mahmud. Bagaimana, boleh kan? Tanya sang gadis. Mahmud terdiam. Tenang saja, aku tidak akan menghabiskan makananmu, timpal sang gadis. Gadis itu terus saja merayu Mahmud dan kini sang gadis memainkan matanya ke arah Mahmud dengan manja. Apa sebaiknya aku iakan saja permintaannya? Ya, itu lebih baik daripada ia marah dan melahapku, pikir Mahmud. Mahmud dan gadis itu masih duduk di teras depan rumahnya. Kalau Mahmud amati, mustahil ia hantu buaya yang menjelmakan diri sebagai manusia. Mahmud akui dirinya perempuan yang sangat ideal.
Entah karena ia merasa sedang diperhatikan atau bagaimana, gadis itu segera menoleh ke arah Mahmud. "Kamu kok diam saja dari tadi? Bukankah tadi malam kamu lancar berbicara? Kalau mau ngobrol denganku, ngobrol saja. Aku santai kok orangnya." Gadis itu berkata. Mahmud hanya mengangguk. "Baiklah kalau kamu lagi diet ngomong, tapi setidaknya tambahkan lagi air untukku. Aku sangat kehausan," pinta sang gadis. Mendadak Mahmud langsung teringat habitat buaya. Air. Ya, air. Gadis ini sudah banyak minum air sejak tadi dan dia minta air lagi. Berarti dia memang hantu buaya, pikir Mahmud. Sekali lagi Mahmud mengiyakan keinginannya. Mahmud pun bergegas mengambilkan air untuknya. Lalu ia menghabiskan 1 gelas air yang baru Mahmud bawakan. "Dasar buaya," kata Mahmud dalam hati. "Lama sekali Tante Tiara membalas pesanku. Aku jadi tidak enak hati harus berlama-lama di sini," kata sang gadis. "Santai saja," balas Mahmud. "Serius?" tanya sang gadis. Mahmud mengangguk. Ia menatap Mahmud lalu tersenyum. Sebuah senyuman termanis yang pernah dilihat Mahmud. "Oh iya, memangnya kamu ada perlu apa dengan Tante Tiara?" tanya Mahmud penasaran. "Aku mau ngambil beberapa barang yang sudah disediakan beliau. Seharusnya sih kemarin, tapi akunya sibuk, baru hari ini bisanya," balas sang gadis. "Barangnya apa saja? Maksudku kalau ada di pasar kamu bisa beli saja daripada harus capek-capek menunggu beliau," balas Mahmud. "Ada sih di pasar," sang gadis menjawab. "Lalu mengapa tidak beli saja?" tanya Mahmud. "Tidak enak sama beliau, jadi aku tunggu saja. Oh iya, barangnya berupa mayang kandung dari pohon pinang. Itu melambangkan badan. Lalu ada bogam yang melambangkan telinga, yakni rangkaian bunga melati, kenanga, dan mawar. Ada juga pisang mahuli yang melambangkan gigi. Selain itu ada ketan kuning, telur ayam kampung. Kemudian sasuap yang berupa bungkusan daun sirih, kapur, buah pinang, rokok tembakau, dan daun nipah. Ditambah pula kopi," sang gadis seraya menjelaskan kepada Mahmud. "Itu untuk apa? Kok banyak sekali?" Mahmud keheranan. "Itu untuk urusan keluarga kami," timpalnya. "Keluarga?" tanya Mahmud. Dia mengangguk. "Lalu maksud kamu dengan urusan keluarga tadi apa?" Mahmud kembali penasaran. "Aduh, gimana ya menjelaskannya? Rumit sih. Tapi karena kamu sudah baik padaku, aku akan menjelaskannya padamu," timpal sang gadis. "Nah, kalau begitu baru enak. Baiklah, aku siap mendengarkannya," jawab Mahmud. "Ini cerita lama, entah sudah berlangsung sejak kapan. Yang ku tahu ceritanya bermula dari kakekku. Beliau seorang pemelihara buaya gaib." "Apa katamu? Buaya gaib?" Seketika jantung Mahmud mau copot. "Iya, buaya gaib. Kami menyebutnya buaya kuning. Itu adalah siluman buaya. Kamu takut ya?" Mahmud menggeleng. "Jangan bohong, aku tahu kamu takut. Mau kulanjutkan atau tidak ceritanya?" tanya sang gadis. "Lanjutkan saja," timpal Mahmud. "Serius?" Mahmud mengangguk. "Baiklah, aku lanjutkan. Setiap tahun kami harus memberikan makanan untuk siluman buaya itu. Semua barang yang kusebutkan tadi adalah makanannya. Rencananya besok akan kami larung ke sungai," cerita sang gadis. "Kalau tidak diberi makanan, apa siluman itu akan marah?" Mahmud kembali bertanya. "Marah dalam arti memangsa kami sih tidak. Percaya atau tidak, kalau kami telat memberikan makanan ke buaya kuning, tubuh ini terasa sakit dan ada saja pihak keluarga yang kerasukan buaya tersebut. Tadi malam misalnya, aku kerasukan. Kata ibuku, aku bertingkah seperti buaya kelaparan." Perkataannya benar-benar membuat Mahmud takut, tapi juga membuatnya lega. Ternyata sang gadis bukan manusia jadi-jadian,
Meski begitu, tetap saja Mahmud merasa takut dengan peliharaan keluarganya itu. Demikianlah kisah horor tentang buaya kuning. Semoga dapat menghibur para pecinta kisah horor dan menambah sensasi pengalaman horor yang coba dibagikan oleh penulis kepada para pembacanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor dari aku. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah horor lainnya ya. Bye-bye.